Ya minimal lah. Kalau nggak ke rumah makan ya ada minuman lah. Ya, karena minuman itu juga bagian dari kuliner. Bercanda-bercanda. Iya. Gitu. Dan siapapun yang saya temui, akhirnya saya berusaha untuk mengarah ke pembicaraan saya ke kuliner begitu. Terutama teman-teman ibu-ibu, bapak-bapak yang orang Sasak asli. Sejauh ini yang paling menonjol ya satu pelecing kangkung. Tapi yang menonjol ke tingkat nasional itu adalah ayam taliwang. Kalau bumbu yang terkenal yang ada di Lombok ini yang saya dengar terutama di Jawa itu yang namanya terasi. Dan narasumber yang menjadi tamu saya untuk sore hari ini sangat istimewa. Beliau adalah Dr. Haji Nuryadi Sayep, SSM Hum. Beliau ini dosen sastra dan budaya FKIP Unram, Universitas Mataram. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini? Alhamdulillah sehat. Ya, beliau ini multi talent ya, kawan. Masih muda, udah doktor, penulis produktif beberapa tema, peneliti juga, seniman dan budayawan. Beliau juga kini jadi pengamat pendidikan, jadi beberapa kawan media juga menelpon beliau meminta pendapat terkait dengan pendidikan di daerah ini. Namun sore hari ini kita ngobrol soal kuliner, warisan lokal go nasional. Karena beliau ini nulis soal kuliner sekarang ini. Tapi kalau nulis kuliner, iman saya kurang kuat ini, harus apa ya? Pengen ke rumah makan gitu ya. Ya minimal lah. Kalau nggak ke rumah makan ya ada minuman lah. Karena kuliner itu juga bagian dari minuman itu juga bagian dari kuliner. Benar. Bercanda. Ya. Pertanyaan pertama saya Pak Dokter, ini nulis kuliner apa namanya alasannya? Kan biasanya Pak Dokter ini nulis mengenai yang terkait dengan akademik, kemudian sastra gitu. Monggo. Terima kasih Mas Faris. Selamat siang. Sore ya? Sorry. Udah sore nih. Selamat sore para pendengar yang budiman. Semoga Anda semua sehat selalu dan berbahagia begitu. Makasih Mas Faris atas undangannya untuk mengajak saya bincang-bincang di tempat yang sangat berbahagia itu di Radio Global FM begitu. Saya menjawab pertanyaannya Mas Faris bahwa saya tertarik, sebenarnya ini tertariknya itu bukan karena faktor berawal dari lama, biasanya kan passion itu kan dibentuk dari lama biasanya itu. Tapi ini tertarik mulai menulis itu karena ada ajakan, yang kedua karena ada kesadaran begitu. Karena pertama yang ajakan itu tiba-tiba saya dihubungi oleh lembaga, mohon maaf boleh saya sebut? Boleh. Lembaga GIZ Jerman untuk mencari penulis lokal di NTB khususnya di Lombok ini untuk membahas tentang kuliner. Tujuannya akhirnya GIZ itu menghubungi saya dan bertemu dan minta saya untuk menulis kuliner Sasak ini. Dalam tujuan awalnya adalah untuk membuat buku sejenis buku saku yang berisi tentang informasi kuliner yang sangat informatif, yang simpel tapi ringan begitu, dalam dua bahasa awalnya begitu. Karena tujuannya untuk mendukung pariwisata. Itu waktu itu memang belum ada peristiwa pandemi ini begitu waktu itu, sehingga akhirnya saya pribadi mengiyakan, karena ternyata saya juga baru sadar bahwa ternyata kuliner ini sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi benar. Tidak ada yang secara referensi yang lengkap gitu ya. Secara komprehensif melihat itu sebagai sebuah budaya. Saya dari kacamata budaya lah saya masuk ke sana. Saya jujur Mas Faris, saya bukan chef seperti yang Anda sebut. Saya ini akademisi dan penulis sastra begitu, khususnya penulis fiksi.
begitu. Jadi saya tidak tahu banyak kalau seandainya ditanya tentang apakah Anda pintar masak begini bla bla bla, itu saya bukan chef, saya harus mengakui itu. Tapi atas dasar pintu saya masuk sebagai kesadaran saya dalam melihat kuliner ini, masakan ini tepatnya sebagai sebuah kreativitas tradisi dan budaya, maka kenapa tidak begitu? Kenapa tidak saya mengambil ini dan mencoba untuk menginisiasi, kurang lebih menginisiasi untuk mengambil kesempatan yang ditawarkan oleh GIZ Jerman ini untuk menulis begitu. Atas dasar itulah saya terpacu untuk menulis dan benar-benar menulis dalam arti saya dengan sadar bahwa saya tidak tahu tentang dunia ini gitu. Akhirnya saya benar-benar belajar dan akhirnya menghubungi ibu-ibu. Akhirnya saya mulai tertarik untuk membaca. Di samping saya juga keliling ke beberapa tempat yang sekiranya memiliki kuliner-kuliner yang agak beda namanya. Begitu saya kumpulkan, saya tanya, saya wawancara begitu. Dan siapapun yang saya temui, akhirnya saya berusaha untuk mengarahkan pembicaraan saya ke kuliner begitu, terutama teman-teman ibu-ibu bapak-bapak yang orang Sasak asli yang itu, saya berusaha untuk mencatat dan seterusnya bagi proses pembuatannya dan tradisi konteks sosial budaya misalnya masakan atau kue dibuat itu pada saat bagaimana itu terus yang saya catat karena dalam bayangan saya ketika saya ditawari untuk menulis buku ini ada 3 hal yang penting yang harus saya tulis. Yang pertama adalah selain nama tentu ya, nama jelas, tetapi yang pertama di balik nama itu adalah bumbunya apa. Bumbunya apa, yang bumbu intinya apa yang harus ada. Kemudian yang kedua, proses pengolahannya seperti apa, cara pemasakannya seperti apa. Yang ketiga, bagi konteks pembuatannya itu pada saat bagaimana, kapan dan penyajiannya seperti apa, untuk apa, begitu. Itu konteks sosial budaya yang harus saya lihat karena ternyata di Sasak ini ada beberapa masakan maupun kue itu dibuat pada konteks-konteks tertentu, tidak dalam setiap waktu itu dibuat pada event-event tertentu, pada event peristiwa budaya tertentu. Misalnya nasi rasul nasi rasul itu dianggap sebagai kue begitu, tapi tidak bisa sembarangan itu, kecuali kalau memang tujuan kita untuk industri perdagangan untuk diperjualbelikan. Tetapi kalau dalam konteks sosial budaya secara adat budaya Sasak itu nasi rasul itu dibuat ketika momennya Maulid Nabi begitu. Umumnya begitu awalnya, tetapi sekarang kan ya dengan mudahnya kita temukan itu karena memang konsepnya kan bukan industri bukan untuk hal yang sifatnya sakral, tapi sekarang untuk hal yang bersifatnya profan begitu. Profan itu dekat dengan kebutuhan ekonomis dan seterusnya. Kurang lebih begitu, Mas Faris. Di dalam buku ini ada makanan kan, ada minuman sama jajanan. Itu berapa jenis jadinya yang bisa dikumpulkan dari riset yang cukup panjang itu sehingga jadi satu buku itu? Menarik pertanyaannya Mas Faris ini. Sebenarnya saya nulis banyak sekali. Banyak sekali. Ternyata konsep saya kemudian agak idealis ketika saya menulis itu. Awalnya di laptop saya ini itu ada banyak, hampirlah sekitar 70 masakan. Khusus masakan loh. Masakan aja ya, belum minuman, belum jajanan gitu ya. Belum jajanan. Itu yang saya buat karena konsep saya adalah ensiklopedik gitu. Ensiklopedik itu artinya berharap bahwa buku yang saya tulis ini kemudian akan menjadi jadi agak bergeser dari rencana awal begitu. Kenapa tidak saya buat sebanyak mungkin begitu, mengkompilasi mengumpulkan sebanyak mungkin, lantas kemudian saya tulis, dan itu konsep ensiklopedik artinya meliputi semua jajanan, kurang lebih mendekati, tidak bisa saya mungkin meliputi semua jenis masakan yang ada di Lombok. Ternyata sangat banyak begitu. Tapi minimal bisa merepresentasi setiap tempat di daerah di Lombok ini begitu. Bayangan saya seperti itu sehingga sangat banyak. Tetapi
banyaknya itu akhirnya GIZ berikut dengan kontak dengan kementerian karena ini kan ternyata kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Mas Faris. Di samping dengan kerjasama dengan Invest Foundation begitu. Ada 3 kerjasama, ada 3 lembaga besar yang terlibat di sini begitu. Di samping memang juga Pemprov NTB juga karena terlibat juga di situ. Nah, akhirnya itu dikurangi daftar jadi, kuliner. Ya jujur itu. Kalau di bukunya itu kok sedikit banget gitu pikiran saya. Awalnya kan banyak sekali tapi dipilah gitu Mas Faris oleh pihak sana, pihak funding begitu. Pihak funding yang memilah mana yang sekiranya yang mungkin yang sangat sellable begitu, yang sangat sellable akhirnya karena di samping memang ternyata kalau tebal banget gitu, kalau anunya akan tebal banget, di samping isinya juga ada gambar macam begitu kan jadi akan sangat tebal banget begitu akhirnya dikurangi sehingga berjumlah sekitar 13-an lah akhirnya. Belasan dan minuman juga sedikit begitu. Belum dicetak buku itu? Sudah dicetak. Sudah dicetak ya? Sudah dicetak dan itu buku ini bukan untuk diperjualbelikan karena memang ini murni untuk charities. Charities begitu. Charities artinya untuk jadi buku amal yang bisa bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Dan ini ada di webnya itu bisa download langsung gitu. Walaupun memang di download pun lewat HP saya kira agak kesusahan. Karena tidak muat di HP karena berat buku itu sekitar 100-an halaman begitu. Jadi itu pun sedikit loh ya. Sedikit ya. Itu dikurangi sebenarnya. Udah dikurangi banyak tapi ternyata ya tebal juga. Mungkin karena fotonya juga yang lebih banyak. Benar. Jadi memang kemasannya setelah saya lihat kok saya juga kaget-kaget juga ternyata ya kan memang ada lembaga seni pangan yang terlibat di sini yang khusus memang NGO yang ada di Jakarta yang khusus untuk mengkompilasi foto-foto masakan yang ada di Indonesia di Nusantara termasuk yang ada di Lombok gitu. Ahlinya memang di sana sehingga di samping yang terlibat 3 lembaga yang saya sebut itu juga ini juga terlibat di situ kerjasama di situ yang khusus untuk mengambil gambar-gambar yang sekiranya yang sangat bagus lah karena mereka ahlinya di sana untuk mengambil foto gambar-gambar bagaimana angle dan seterusnya itu. Itu ceritanya. Kalau kan ada banyak masakan khas di kita ini Pak Dokter, mulai dari ares, kemudian dari bubur, apalagi pelacing kangkung, kemudian ayam taliwang dan seterusnya lah. Nah, menurut amatan Pak Dokter sendiri bagi kawan-kawan di luar NTB, itu yang paling menonjol apa sih sebenarnya ya? Masakan sini yang tenar di luar gitu dari amatannya. Sejauh ini yang paling menonjol ya satu pelecing kangkung. Yang kedua masakan ayam taliwang begitu. Mungkin yang menyusul kemudian adalah misalnya sate pusut. Yang kemudian nasi puyung itu mulai menonjol. Tetapi yang menonjol ke tingkat nasional itu adalah ayam taliwang. Ayam taliwang dan pelecing kangkung. Kenapa kalau pelecing itu? Karena memang ini pengakuan yang saya dengar dari warga dari luar Lombok. Memang kekhasan bumbu dan kangkungnya orang yang tumbuh di sini itu beda sekali ya. Agak beda dengan yang ada di, mohon maaf ini mungkin karena saya agak sedikit, tapi ini pengakuan bukan dari kami, bukan dari saya. Ini pengakuan dari orang luar sehingga tidak sedikit orang luar itu yang memesan tolong kalau ke Lombok itu belikan kangkung gitu. Padahal ada kangkung di luar sebenarnya. Sana, tapi memang lain khusus untuk gitu. Karena mungkin guratan urat-uratnya lebih atau begitu. Mungkin karena air rinjani kali ya. Mungkin termasuk ya terasinya juga. Gitu. Terasi juga sangat kalau bumbu yang terkenal yang ada di Lombok ini yang saya dengar terutama di Jawa itu yang terasi. Terasi ya. Yang beda sekali dengan di luar daerah gitu ya. Itu masuk di dalam buku juga itu. Kalau
Kalau itu penjelasan di Pelencing Kangkung ketika proses pembuatan dan konteks sosial budayanya saya jelaskan itu tentang bagaimana peran terasi dan bagaimana kangkung Lombok itu. Saya walaupun saya tidak jelaskan begitu detail karena kalau saya takut nanti terlalu menonjolkan juga kesannya terlalu, mohon maaf ini terlalu primordialis begitu. Ebatan itu masuk dalam buku juga. Kita kan kenal ebatan kalau orang begawi itu. Yang mana yang ebatan? Yang masakan ya sama kayak ares gitu. Masuk juga dalam buku-buku itu. Kalau ares jelas ares, ya. Jelas itu. Kalau kando jangan itu kan itu juga masuk gitu. Yang saya tulis, tetapi yang diambil itu yang kanduk jangan itu yang memang yang termasuk ebatan itu yang di begawi belik itu biasanya begawi nikah maupun begawi nyunat itu biasanya ada itu bersamaan dengan ares yang dimasak dengan ada masak santan itu dan itu tidak diambil. Justru yang diambil adalah masakan ares. Ternyata lebih terkenal ares gitu, lebih terkenal. Di luar daerah memang nggak ada ares atau batang pisang yang diolah jadi makanan. Nggak ada. Berarti memang khas betul ya daerah. Memang ini kita harus bangga. Bangga sebagai orang Sasak. Walaupun di pandangannya Allah ares kok dibangga-banggain gitu kan. Tapi kan khusus gepok ya, pisang gepok, pisang sabu itu kalau nggak salah yang bisa jadi ares. Iya. Tapi diambil juga yang pokoknya pohon pisang semua, asal selama biji isi yang dalamnya itu yang sangat lembut itu jangan di luar-luar dikelupas akhirnya itu yang dipotong-potong. Iya. Jadi supaya tidak keras ya. Benar. Dalam konteks kultur Pak Dokter, ini kan kalau dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sasak Lombok, perempuan yang paling banyak bergelut dalam kuliner masak memasak. Tapi kalau dalam hal begawe misalnya saya lihat kok peran laki-laki yang banyak yang menjadi koki, yang menjadi ran di sana. Apa analisisnya nih? Wah, ini pertanyaan dalam ini. Saya penasaran gitu. Pertanyaan yang sangat kritis ini dan harus dijelaskan ini secara budaya. Disitulah pembagian tugas. Orang Sasak itu memang secara umum cenderung patriarkal. Maksudnya patriarkal itu artinya laki-laki yang lebih dominan, yang lebih diutamakan daripada posisi perempuan begitu. Sehingga kalau di dalam rumah tangga itu laki-laki menjadi kepala rumah tangga begitu. Tapi yang menjadi pengelolanya adalah biasanya perempuan di dalam rumah tangga gitu. Itu adalah kesepakatan saja secara konvensional, artinya secara tradisi begitu. Bahwa ketika misalnya terutama di daerah-daerah Lombok Tengah bagian selatan atau itu biasanya kalau begawi belik acara pesta besar entah itu pesta manten maupun pesta sunatan atau acara besar lain-lain itu memang laki-laki yang menjadi ran istilahnya. Kalau dalam bahasa Sasak itu ran atau ada istilah lain itu agan gitu. Agan gitu. Laki-laki lah yang mengendalikan kegiatan masak memasak itu. Benar. Tetapi bukan berarti perempuan itu tidak punya peran, enggak. Punya peran, dia itu menjadi bagian satu yang paling penting. Dialah yang menentukan keluar masuknya bahan masakan atau bahan yang akan disajikan. Baik itu beras, itu harus dia yang menyiapkan. Tentu ada mantranya, jangan dikira ada mantranya itu. Tidak sembarang gitu ya. Jadi Inan Menik gitu, Epin Bali itu menjadi Epin Bali atau Inan Menik itu ada mantranya untuk keluar itu, jangan salah itu. Kemudian ada bagian misalnya khusus bagian makanan, kemudian jajanan itu dikendalikan semua oleh ibu-ibu begitu. Tetapi yang melaksanakannya itu yang terlihat adalah laki-laki. Itu adalah pembagian tugas begitu. Tetapi itu kalau acara begawi. Tapi acara roah itu beda, artinya roah dan begawi itu beda. Kalau begawi itu kesannya lebih besar, yang kedua dalam konteks berbahagia
dalam konteks bahagia. Kalau roah itu bisa dipahami secara bahasa Sasak itu lebih kecil konteks roahnya itu, kegiatannya. Yang kedua adalah cenderung berlaku kepada semua peristiwa, baik itu misalnya roah nyiwa maupun roah nyatus, roah petang dasi, orang meninggal juga bisa masuk istilah roah itu ya? Bukan begawi. Enggak. Begawi itu pasti itu pada konteks berbahagia. Gitu anunya. Nah, ketika misalnya peristiwa acara roah itu justru perempuan bisa dominan, bisa mengendalikan semua itu. Bisa mengendalikan baik memasak maupun mengeluarkan menentukan materi bahan-bahan yang akan yang akan dimanfaatkan dalam prosesi itu begitu. Sip. Kawan global, itu sesi pertama obrolan saya dengan Pak Dr. Nuryadi terkait dengan kuliner khas Lombok Sasak Lombok. Ini semakin menarik nih karena banyak aspek yang kita bahas, kuliner dalam kultur, kuliner dalam apapun gitu. Ntar kita balik kawan global, kita dengar